Selamat malam saudara jiwaku. Kita jumpa lagi di YouTube my channel Hanjing Hondayak. Ya, kita seperti biasa sebelum Jingho mulai dengan ini, Jingho mau ngasih kamu terapi energi positif tentang membuka aura, menarik energi positif, menghilangkan energi negatif. Kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing, satukan antara hati, jiwa, dan pikiran kita supaya doa kamu kusuk dan diterima sama Sang Pencipta. Yuk kita doa. Amin, amin. Yang sakit disembuhkan, yang jatuh dibangkitkan, yang lupa diingatkan, yang miskin diperkaya, yang ego dilebihkan hatinya, diturunkan egonya, yang saat ini sedang terkena guna-guna, santai jalan, dipagerin, tutupin, depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Semoga dilepaskan semua energi negatif yang ada di dalam tubuh kamu atau di dalam tubuh seseorang yang kamu doakan dengan terapi energi positif Jingho ini. Semoga kamu diberikan kesehatan lahir batin, kebahagiaan luar dalam, dicernihkan pikiran kamu, disembuhkan luka batin kamu, didamaikan jiwa kamu. Semoga kamu diberikan kesabaran luar dalam, diberikan ketabahan. Semoga kamu dipertemukan dengan titik terang, jalan yang terang, dan semoga permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi saat ini di dalam kehidupan kamu, percintaan, pekerjaan kamu, pribadimu, semoga diberikan jalan petunjuk dan diselesaikan dengan cara yang baik-baik oleh Sang Pencipta melalui semesta ini. Apapun yang kamu doakan, selama doamu positif, semoga dikabulkan sama Sang Pencipta. Amin, amin, amin. Entahlah bagaimana ceritanya ya, energi ini sampai nyangkut di sini dan pada akhirnya energinya ingin sekali menyampaikan ke kamu ya. Ini tentang seseorang yang menjauhi kamu, tentang seseorang yang saat ini menjauhi kamu. Entah itu siapa, entah orang lama, orang baru, entah siapa, seseorang yang kamu pikirkan dan orang itu menjauhi kamu ya. Jadi perasaannya dia ya, sebenarnya di sini memang dia sedang terbagi ya, tentang perasaannya dia terbagi. Oh ya, sebelumnya Jingho mau mengucapkan selamat selamat bulan suci Ramadan ya, yang melaksanakan selamat berpuasa ya gitu. Semoga lancar ya saat menjalanin puasa kamu ya, kayak gitu. Amin ya. Dan di sini tentang seseorang yang seseorang yang menjauhi kamu ya, menjauhi kamu perasaannya. Kalau kamu nanya ini siapa Jingho, orang lama kah, orang baru kah, atau siapa? Nah, sekarang kamu fokuskan aja ke siapa itu ya. Bisa kamu tujukan ke orang lama atau orang baru ya gitu ya. Jadi ketika kamu ngeklik video ini, kamu sudah punya pandangan ini untuk orang lama atau orang baru. Jadi perasaan seseorang yang sedang menjauhi kamu ya, perasaannya sangat luar biasa sebenarnya ke kamu ini. Dia tuh sebenarnya sayang banget sama kamu. Dia itu sebenarnya bener-bener kayak gak bisa ngelepasin atau ngebuang rasa sayang dia itu ke kamu gitu loh ya. Entah kenapa dengan perasaan sebesar ini dia itu bisa menjauhi kamu. Tapi di sini Jingho ngelihat karena adanya cinta segitiga ya,
adanya cinta segitiga di sini ya. Ada cinta segitiga yang benar-benar membuat dia itu menjauhi kamu. Dan Jingo juga ngelihat di sini ya. Jingo tuh juga ngelihat di sini kayak ini nggak real ya, dia itu ninggalin kamu. Kayak maksudnya dia itu nggak sungguh-sungguh menjauhin kamu, bukan maunya dia. Jadi dia ninggalin kamu bukan atas kemauannya dia. Ya itulah. Di sini ada sifat yang egois, on off, datang pergi, ya. Dan orangnya agak sedikit memang terlihat keras, tegas atau apa ya di sini. Satu lagi ya. Iya. Dia nggak serius untuk bener punya niat ninggalin kamu sih. Ya. Kalau yang Jingo lihat tuh semacam memang ada orang ketiga di sini yang membuat dia itu ninggalin kamu. Oh, sebentar, Jingo mau ambil kartunya. Mana kok nggak ada? Tersembunyi. Ya. Perasaan dia, seseorang yang meninggalkan kamu. Jingo ngelihatnya gini loh. Sebenarnya di dalam batin dia tuh, di dalam hati dia ada rasa ingin sekali menemui kamu, ada rasa ingin menjumpai kamu. Ya kenyataannya sih seperti itu ya, tapi dia masih ragu ya, ragu untuk menemui kamu. Ada keraguan, tapi secara batin dia ingin sekali menemui kamu, hubungin kamu ya, komunikasi lagi dengan kamu atau datang ke kamu. Cuman di sini kayak memang ada keraguan. Dan juga banyak banget dia diberikan peringatan dari semesta melalui mimpinya dia. Nggak apa-apa, kamu datang aja ke dia, nggak apa-apa katanya gitu. Datang aja, kamu temuin dia. Mungkin dengan kamu bicara baik-baik sama dia, mungkin dia akan mengerti. Nah itu semesta bilang sama seseorang yang menjauhi kamu ini ya, gitu. Jadi sering banget dia diberikan mimpi itu, diberikan peringatan ya gitu. Ini energinya bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik, bisa energi kamu, energi dia ya, energi dia yang saat ini sedang kamu fokuskan. Ada kesepian, banyak teman, ngerasa sepi, hampa, kosong. Ini bisa jadi dia, bisa jadi kamu ya, bisa jadi kamu yang menjauhi dia dan kamu punya banyak teman, tapi kamu ngerasa kayak kamu kesepian, kamu sepi banget. Kamu ngerasa kayak hidup kamu itu hampa banget gitu. Atau bisa jadi dia yang ngerasa kesepian. Ya bagaimana ya, seseorang yang satu pasang ya, istilah kata sepasang sepatu dan sepasangnya satu pasang sepatu kan kanan dan kiri ya. Jadi kalau sebelahnya hilang tuh rasanya kayak gimana gitu, walaupun banyak banget sepatu-sepatu yang lain, tapi kayak aneh aja gitu. Satu sepatu ini kok nggak ada pasangannya gitu. Ini kayak gitulah, perasaan kayak kesepian kayak gitu. Bisa juga kamu ya, perasaan-perasaan yang nggak menentu banget di sini yang dia rasakan, nggak menentu, rasa seperti kayak terasingkan gitu ya. Dia ngerasa kayak hancur banget. Cuma ngelihat soal keuangannya dia juga hancur. Atau ini kamu, ini energinya bisa vice versa ya, terbolak-balik. Jadi ini energi bisa energi kamu, energi dia ya, bisa terbolak-balik. Jadi perasaan dia tuh, seseorang yang menjauhi kamu, ngerasa kayak
apa yang sudah dia lakukan itu kayak sia-sia. Ya mungkin itu ada bagian dari karmanya mungkin gitu. Cuman kalau secara energi Jingo lihat ya, dia ngejauhin kamu itu bukan karena maunya dia. Ini karena memang ada dorongan dari luar, ya, dorongan dari luar. Kalau Jingo lihat di sini ada energi-energi negatif yang memang mendorong dia untuk ngejauhin kamu, semacam seperti black magic. Buat kamu yang nggak percaya nggak apa-apa, ya. Black magic itu ya dibilang ada ya, nggak terlihat, dibilang nggak ada tapi kayak ada gitu. Jadi percaya nggak percaya ya kenyataannya seperti itu, dan bisa dilihat dari ciri-cirinya. Orang yang terkena black magic dia menjauhi kamu karena black magic, perubahannya dia draktis banget, sangat membencimu, sangat kayak tidak suka dengan kamu, ya seperti itu ya. Sebaik dan sesayang apapun dia ke kamu, kalau udah terkena black magic rasanya kayak kamu sama dia itu kayak nggak kenal kamu, kayak gitu. Dan secara batin dia ngerasa kayak sepi banget, dia kayak nggak berguna banget di hidup dia. Mungkin kamu ngelihatnya dia tuh bahagia, have fun, enjoy, happy, tapi sebenarnya di sini dia sangat memikirkan kamu yang hancur banget. Di sini dia ngerasain kalau kamu tuh hancur ya gitu. Dan kamu ngelihat dia bahagia banget gitu dengan hidupnya sekarang. Tapi inilah energinya ya, seperti itu. Oke, satu lagi. Ada kesembuhan. Wow, kebahagiaan. Mungkin di sini Cio lihat ya, secara energi kayak dia berusaha untuk menyembuhkan diri dari keterpurukan, dari luka batin, ya. Mungkin kamu akan bilang, loh dia kan ninggalin aku, kenapa dia sakit hati? Hello, orang yang sakit hati itu nggak harus dia yang ninggalin kamu, ya. Orang sakit hati itu nggak harus kamu aja, tapi orang yang ninggalin kamu juga bisa sakit hati. Maaf tadi salah ngomong ya. Jadi orang yang sakit hati atau luka batin itu nggak harus kamu yang ditinggalin atau kamu yang disakitin, tapi orang yang menyakiti kamu, orang yang jauhin kamu, orang yang ninggalin kamu itu juga bisa terluka. Dan dia di sini sedang proses penyembuhan dan ingin membuat dirinya dia itu bahagia lagi, kembali fun. Makanya di sini ada kayak energi ingin menemui kamu, kayak gitu sih yang Jingho lihat ya. Seperti itu. Jingho akan hitung keseluruhan dan kita hitung kuno ya. 3 5 9 ada 17 ya. 17 kita hitung kuno. 1 dan 7 itu 8 ya. Dia menginginkan perubahan besar dalam dirinya dia. Makanya dia sebelumnya pengen nyembuhin dulu batinnya dia, mencoba untuk menstabilkan dulu, dan dia baru menemui kamu. Tapi kalau Jingho lihat di sini saran ya, secara energi ini saran buat kamu. Bantulah dia melepaskan dari energi-energi negatif. Kamu bisa berdoa, berbanyak doa, memohon, berserah sama Tuhan, memohon untuk supaya dia terlepas dari semua hal yang tidak mengenakan itu, terlepas dari energi-energi negatif. Walaupun dia menyakiti kamu, walaupun dia ninggalin kamu, kamu punya pahala saat mendoakan dia ya, yang baik gitu loh say ya. Karena di sini energinya dia akan datang ke kamu gitu loh. Jadi sama-sama berupaya lah, sama-sama berusaha walaupun tidak saling tahu. Kamu mengusahakan dia, kamu mendoakan dia, dan dia mencoba untuk menyembuhkan luka batin itu, mencoba untuk memperbarui, mencoba untuk mengubah sesuatu yang sudah dia rasakan merugikan dirinya dia. Dan itu juga sudah mencoba gitu loh. Mungkin kamu melihatnya itu dia nggak berubah jadi baik, dia masih gitu aja. Kamu nggak tahu sesungguhnya perasaan batinnya, campur aduk batin, jiwa, pikirannya itu nggak karu-karuan kayak gitu ya sayang, kayak gitu. Untuk bonus ya, bonusnya ya, untuk bonus di hubungan yang seperti ini buat kamu, bonusnya itu berupa apa sih ya? Semesta bersamamu ya, saat kamu sadar
Jadi ketika kamu menyadari kesalahan kamu, ya, ketika kamu menyadari kesalahan kamu, menyadari semua perbuatan kamu, ya, orang benar bisa salah loh sayang. Jadi ketika kita merasa kita menyadari bahwa banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama ini, banyak sekali kita lupa dengan apa yang kita lakukan selama ini, mungkin tentang hal yang tidak baik, tapi kitanya lupa. Dan saat ini ketika kita sadar, kita berserah sama Tuhan dengan mengakui semua, gak mungkin kita gak punya salah, gak mungkin. Ya, sebaik apapun manusia itu pasti punya salah, ya. Jadi jangan pernah bilang aku gak punya salah, aku gak punya dosa. Ketika kamu bilang saat itulah kamu punya salah dan punya dosa, ya. Kamu tahu, bayi baru lahir aja kita sudah merepotkan orang tua kita, membuat orang tua kita sakit saat melahirkan kita, walaupun itu kita nggak meminta. Nah kayak gitu. Jadi kesalahan itu tanpa kita minta kita punya salah. Nah makanya itu, supaya salah itu tidak menjadi kesalahan, kita harus menyadari kita harus selalu berbakti sama orang tua, atau berbakti sama diri kita, atau berbakti sama ya siapa ya yang pantas kamu bakti gitu. Jadi ketika kita berserah sama Tuhan, ya, semesta akan membantumu, akan menyinari hidup kamu yang gelap ini, akan menerangi kamu, akan membuat diri kamu lebih rileks, akan membuat hidup kamu lebih mudah. Meskipun saat ini yang kamu alami itu menyakitkan, menyedihkan, hancur, berantakan, tapi di sini bilangnya ada bonus ini ya. Semesta bersamamu saat kamu sadar, berserah seru, cepat atau lambat Tuhan akan menurunkan keajaiban itu, menurunkan semua apa yang menjadi kamu inginkan. Intinya Tuhan akan menjawab doa-doamu. Ketika kamu sadar, gini ya, kamu berdoa tapi tanpa kamu menyadari. Kamu mungkin berdoa, kenapa Tuhan kok dia nyakitin aku, kenapa dia ninggalin aku, kenapa dia tega sama aku. Gak perlu doa seperti itu. Punya alasan kok. Tuhan punya alasan kenapa dia jauhin ke kamu, untuk menyadarkan kita, ya, seperti itu. 3 sama 8 itu 11 kalian 2. Di sini ada energy twin flame dan soulmate, ya. Jadi di sini kita hitung kuno 2 ya. Jadinya ya 1 dan 1 ya. 11 itu kita hitung 1 dan 1 itu 2. Artinya kamu sama seseorang yang saat ini sedang menjauhi kamu, sedang menghadapi ujian. Nah, kamu harus bisa menghadapi ujian kamu dengan cara yang beda, dan dia yang meninggal kamu sedang menghadapi ujian dengan cara yang berbeda. Tapi tujuannya sama, dan kalian akan dipertemukan, cepat atau lambat akan dipertemukan, entah dengan seseorang yang sama, dengan jiwa yang baru, atau dipertemukan dengan orang baru, ya, seperti itu, dengan jiwa yang baik, ya, iya, seperti itu, ya. Oke, kalau Jingho sih berdoa untuk kamu yang terbaik aja ya. Dengan siapapun Jingho berdoa untuk kamu, semoga kamu dipertemukan dengan seseorang yang tepat, yang benar-benar tulus sama kamu, yang terima kamu apa adanya, dan sebaliknya juga kamu bisa terima masa lalu dia, terima juga sakitmu, dan kamu melakukan perubahan yang positif. Intinya di sini cepat atau lambat kamu itu bakal dipertemukan dengan seseorang yang mungkin menurut Tuhan itu tepat dan baik untuk kamu, bukan versi kamu ya, seperti itu. Oke? Dan Jingho akan ambil 1 aja dari sini. Udah Jingho acak ini di sini ya. Jadi setiap kali mau reading itu pasti Jingho acak ya. Tempatnya tidak sama. Sama ya, ada 0 dan 3 ya di sini. Ya. Keyakinan kamu jangan pernah goyah. Ya. Saat kamu yakin, ya, membuang semua rasa hancur kamu, rasa sakitmu. Kamu kan ngerasa ya kayak semua sia-sia. Sebentar say, Marlboro Fuji.
kayak kurang fokus. Nih guys nih. Jingho nakal ya ngerokok. I don't care. Rokok ini adalah teman sejatiku, setiaku. Bener-bener. Ya mungkin buat orang yang nggak perokok mungkin wah itu nakal banget sih, wah itu nggak ini banget, nggak bagus dilihatnya. Udahlah, jangan pedulikan hidup orang, bahagia kita yang bikin. Yang penting nggak ngerusak orang lain, ngerusak diri kita sendiri sih. Ya katanya bikin umurnya pendek. Ya rezeki jodoh mau Tuhan sudah atur. Iya memang bener sih, sebenarnya rokok ini nggak bagus, tapi kita sudah mengambil resiko ya. Ya semua pasti ada yang harus dikorbankan ya. Menikmatin rokok ini ya kita harus terima konsekuensinya. Emang ada yang harus dikorbankan, sama apapun itu harus ada yang dikorbankan ya. Nggak ada yang gratis, ada yang harus dikorbankan ya. Pengen bahagia juga harus dikorbankan. Ya gitulah, seperti itu. Contoh misalkan kita beli rokok dengan harga mahal 40.000 ya kan. Marlboro putih ada yang 39, ada yang 36, ada yang 35, ada yang 40.000. Ini 50.000 di Alfa ya kan. Ketika kita membuat pengen bikin diri kita bahagia, menikmatin hidup kita dengan diri sendiri, semua orang punya cara masing-masing. Contoh pribadi seperti kayak ini Jingho, buat kamu yang perokok mungkin kamu paham lah ya yang Jingho maksud. Dengan beli rokok dengan harga mahal segitu, mungkin buat kamu yang banyak duit mungkin nggak masalah ya kan. Kalau buat Jingho ya udah terlalu besar sih 40.000 ya kan gitu. Dan itu udah rugi ya kan. Kalau menurut orang ini udah rugi, udah beli mahal, terus bakar paru-paru kita ya kan. Nah itu lihat kerugian. Tapi untuk mengambil kenikmatan itu sendiri ya kan. Nah sama kayak bercinta, dalam percintaan pasti ada yang kita korbankan. Ketika kita ingin bahagia, ada yang kita perjuangkan, ada yang kita upayakan. Ya jangan merasa kita dimanfaatin atau apa. Itu semua tergantung dari sudut pandang kamu. Kalau kamu memang tujuannya baik sama si pasangan kamu, tidak ada embel-embelnya, dan kamu ngerasa puas udah bisa bikin pasangan kamu bahagia, seneng, entah kalau kamu bantu pasangan kamu tadinya ya, sekarang mungkin kamu membantu dia, iya aku bantu kamu, dan pasangan kamu bahagia dan kamu juga ikut seneng ya kan. Terus tiba-tiba beberapa hari kemudian efeknya ya namanya kehidupan ya kan, ada efek baik ada efek ini. Nah efek baik ini tadi kayak kenikmatan tadi tuh ya, nikmat, oh seneng lihat pasanganmu seneng, sama kayak rokok nikmat, tapi ada dampaknya juga gitu ketika kita tidak ikhlas ya, dan dia ya tidak sesuai ekspektasi kamu, ya, tidak sesuai apa yang kamu harapkan, kamu ngerasa dirugikan ya kayak gitu ya, seperti itu. Jangan ada embel-embel ya. Jadi ketika kita melakukan hal itu pasti ada resiko. Kalau kamu berani mengambil resiko ya artinya kamu sudah siap disakitin atau udah siap menerima sakit dalam segala hal. Ketika kamu sudah siap, kamu akan ikhlas menerima itu, dan mungkin ada hikmah di balik itu semuanya. 3 sama 3 itu 6 sama hasil akhir tadi 2 itu 8. Jadi semua itu perubahan, tentang perubahan dalam kehidupan kamu ya, seperti itu. Jadi ini Jingho ngelihatnya kayak memang perasaan seseorang yang memang sedang menjauhi kamu ini bukan real dia mau ninggalin kamu atau jauhin kamu. Ini mungkin bisa jadi semesta sedang menguji kamu, dipisahkan dulu untuk membentuk kamu ya, kayak gitu, untuk menyadarkan kamu. Ada sebagian dari kamu nggak sadar kenapa dia ninggalin aku, padahal aku tuh nggak pernah nyakitin dia, aku tuh nggak pernah ngelakuin salah buat sama dia, tapi kenapa dia begitu, padahal aku nggak pernah jahat sama dia, tapi kenapa dia begitu sama aku. Stop ya. Mungkin ada semesta memberikan kamu itu kayak teguran. Nah itu tadi makanya di sini semesta bersamamu saat kamu sadar ya gitu.
Mungkin kamu sebelum atau sesudah dengan dia, kamu dulu pernah melakukan kesalahan. Nah, kesalahan tuh nggak harus kamu hianatin dia atau gimana. Kesalahan tuh kesalahan terhadap diri kita sendiri juga ada, bisa gitu loh. Nah, teguran-teguran itu, oh mungkin ada yang harus dibenahi kayak gitu. Jadi ambillah sisi positifnya. Ya, seperti itu. Jadi kalau emang masih kurang paham, kamu boleh reads lagi, tarik lagi ke belakang, ya, ke awal lagi biar kamu dengerin lagi, ya. Untuk pesannya di sini ya. Lalu Cingo lihat, bentar. Cingo sih akan melihatnya pesannya dari sini ya, pesannya. Pesan dari semesta, kamu disuruh untuk ya bodo amat lah, masa bodoh lah dulu lah ya, masa bodoh lah, gue mau sendiri, gue mau bagaimana gimana, yang penting gue saat ini gue mau lempeng aja deh, mau ikutin arus dulu dah. Gue harus relax deh, gue nggak boleh pikirin terlalu berat kayak gitu ya. Jadi kamu nggak boleh terlalu berat mikirnya. Saran ya, perjuangan kamu pasti ada hasilnya, kamu harus jalanin prosesnya. Kalau kamu pengen ada hasil yang seperti kamu inginkan, ya sekarang gini loh, berjuang dan pasti ada hasil, dan jalanin prosesnya dengan ikhlas. Namanya proses pasti ada yang enak, ada yang nggak enak, ada yang cepat, ada yang lambat. Semua itu tergantung dari kamu. Semua akan terasa berat kalau kita hanya mikirin hasil, ya kan? Tapi semua akan terasa ringan kalau kita nggak mikirin hasilnya, tapi kita mikirin bagaimana supaya perjuangan kamu itu cepat dapat hasil. Ya kayak gitu ya. Dan kamu terima proses, jalan prosesnya dengan ikhlas. Jangan dikit-dikit ngeluh. Mungkin ada sebagian dari kamu yang komplain, alah ngomong gampang. Coba deh, kamu boleh ngomong kayak gitu, tapi kamu coba deh, kamu praktekin. Karena Jingo udah praktekin, say. Ya ampun, praktekin. Jadi kalau proses serumit apapun, sesusah apapun, seberat apapun itu proses, kalau kita terima proses itu dengan ikhlas dan kita jalani dengan sepenuh hati, jiwa, hati, pikiran kita fokus di proses itu, ya kan? Bagaimana caranya supaya proses ini nggak terasa berat. Dah kamu bisa ngerasain, oh iya ya, gitu loh. Punya cara beda-beda. Ya, seperti itu. Oke, cukup sampai di sini ya. Terima kasih Surah Jiwaku, semoga resonate yang positifnya dan bermanfaat terapi diri dengan ini. Sampai jumpa kembali Surah Jiwaku. Dadah.